Selamat siang teman-teman. Berikut saya akan menjelaskan beberapa penempatan kunci yang benar ya. General Tools yang sering kita gunakan, yang modelnya ada berapa sub ini? Drawer 1 ya, ada drawer 2, kemudian drawer 3. Nah, ini bisa kita lihat di sini nama-namanya. Saya akan zoom dulu. Oke. Lihat ya. Nah, penempatannya harus benar. Jadi sebelum teman-teman itu menggunakan kunci, itu adalah bagaimana menempatkan yang benar. Karena kalau kunci itu kita sudah hilang awal, kita susah mau kerja. Nah, ini nama-namanya harus kita pahamin dulu. Ini bisa kita lihat ya. Nah, itu yang angkanya 1, 2, 3 sampai 29 ya. Bisa kita lihat. Nah, di sini sampai 29 itu apa saja nama-namanya. Oke. Kemudian bawah, nah ini 24 sampai di sini 29. Nah, 29 di bawah. Nah, 29. Oke. Jadi 1 sampai 29. Nah, ini nama-namanya. Nah, kemudian di sini, nah ini 29. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada drawer 2 itu ada di sini nama-namanya. Ya, ini gambarnya. Nah, ini harus lengkap kelihatan dari 30 sampai 45. Nah, untuk yang ketiga adalah ini. Nah, ini ada 46 itu adalah tempat naruh baut-baut yang ada magnetnya. Jadi biar tidak hilang kalau ketika kita servis, oke ya. Nah, ini biasanya dicentang pakai spidol. Untuk apa? Jadi sebelum praktek dan sesudah praktek dicek dulu untuk memastikan kunci-kuncinya lengkap dan dapat digunakan dengan baik. Cara penggunaan saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Di sini ini adalah kunci ratchet ya. Ratchet. Nah, caranya gimana kalau dia ada tuh R, kita tekan kiri. Nah, dia akan lolos jika kita kencengin. Berarti untuk mendorin ya. Kemudian ini kalau kita putar gini, nah itu kencengin. Nah, dia nyangkut ke kanan, nyangkut. Ini untuk kencengin. Tapi ini untuk kencengin baut yang sudah kendor. Jangan dipergunakan untuk kunci yang masih kencang. Oke, nah caranya adalah kita sambungkan dengan di sini ada mata shocknya dari 8, kemudian 10, ya 10, 8, 10, kemudian 12, kemudian ada di sini 14 ya, 14, kemudian di sini ada 17. Kemudian ada lagi di sini 19. Terus ada kunci 22. Nah, untuk yang ini kuncinya besar 24. Ini dia tidak bisa masuk ke sini. Ya, tuh. Berarti harus ada sambungan lagi. Terus ini juga yang kunci 27 dia lubangnya besar. Jadi ini tidak bisa digunakan ketika pakai ini, harus ada sambungan lagi. Oke teman-teman, ini kunci shock yang baru dijelaskan. Teman-teman, di sini lanjut lagi kita akan pergunakan kunci ini. Jadi kalau kita bekerja tidak menggunakan kunci T, itu menggunakan kunci seperti ini, disambungkan. Jadi jangan kaget ketika melihat
di toolbox tidak ada kunci T, harus menggunakan kunci shock sambungan. Jadi ini bisa digeser ya, bisa digeser. Nah ini disambung seperti ini. Nah kemudian kalau jika kurang panjang, kita bisa tambahkan dengan yang ini, masuk ke sini seperti ini ya. Atau kita mau pakai yang elastis. Nah ini ujungnya elastis, contoh mau buka busi. Nah ini elastis, lebih mudah. Oke, kita akan coba masukkan kunci. Sini udah panjangnya hampir sama dengan kunci T. Nah kita tinggal pasang mata shocknya ini, mata shocknya ini. Contoh kita pilih 8 gitu ya. Kita ambil kunci ini 10 nih adanya, kita masuk sini. Nah sudah jadi kunci T 10. Terus tinggal ganti, contoh kita mau masang kuncinya yang besar, 8 yang sering dipakai ini 8. Nah, 8. Terus ada lagi ini kunci yang besar. Ya. Sampai di sini batasnya yang bisa masuk ke sini adalah kunci di sini ada 22. Nah, 22 bisa masuk. Nah, setelah 22 dia tidak bisa. Karena di sininya besar. Dia perlu kunci khusus lagi, sambungan khusus yang seperti ini nanti ada ya teman-teman nih. Nah ini, jadi ini biasanya kalau teman-teman lihat ini namanya sambungan ya. Sambungan ini biasanya, nah kalau teman-teman bisa ketemu kunci torsi seperti ini ya, kunci momen, ini kepalanya besar. Ini tidak akan bisa masuk kita pakai di sini. Sudah tidak bisa karena tidak muat. Ya ukurannya berbeda. Nah dia bisanya gimana? Yang kunci besar nih. Nah ini bisa sini. Ini namanya kunci torsi. Tapi kunci torsi ini dipergunakan untuk mengencangkan baut yang memang batas tertentu. Semua baut ada batas tertentu. Nah ya kita lebih aman jika menggunakan kunci torsi. Ini termasuk yang besar. Ada yang kecil lagi. Kalau yang kecil itu langsung bisa masuk. Nah, contoh ini ada yang kecil. Ini kunci torsi kecil tapi ini ada hancur ya bungkusnya, tapi masih fungsi ini teman-teman. Nah, ini bisa diputar di sininya. Nah, ini bisa dikunci. Nah, bisa dikunci ini sini. Nah, seperti ini. Ini ada angkanya. Contoh bautnya punya kekencangan 300, kita putar aja sampai di 300. Terus di sini ini ada angka 10, berarti 310. Kalau cuma 410 kita putar ya, 400 kita putar, kencangan bautnya 400. Nah di sini ternyata maunya 400, nanti nolkan di sini, dinolkan. Nah ini 0, di sini 0, 400. Tapi kalau 410 ya kita lebihkan 410, teruskan, terus 415 seperti itu. Nah kalau ini bisa tidak perlu menggunakan sambungan seperti ini, tapi langsung seperti ini. Nah ini juga kuncinya bisa tapi ini namanya kunci torsi. Jadi kalau kita cetekin ke sini, nah dia ini yang buat gesernya, kenceng atau kendor, mengencengin atau mengendorin. Tapi bukan untuk mengawali baut pada saat membuka awal. Oke teman-teman ya. Nah, ada lagi teman-teman di sini kuncinya. Ini juga nggak bisa karena besar ya. Jadi perlu sambungan. Ini L. Biasanya L-nya seperti ini. Mudah sih. Ada kunci L yang biasa, ada yang satu paket itu ada. Tapi kita gunakan biasanya kalau untuk baut-baut yang kencang kayak ini, biasanya ini kurang kuat. Biasanya pakai kunci yang memang menggunakan mata seperti ini. Nah, gitu. Ini ya. Kemudian bagaimana sih kalau kita mau buka busi gitu kan ya? Biasanya ada pertanyaan. Ya ini kalau busi itu biasanya pakai ini, elastis. Kita masuk seperti ini. Terus mana nih kunci businya? Nih, ya. Kunci businya seperti ini. Sambungkan seperti ini. Nah dia bedanya apa? Di sini ada bolongannya pas, jadi busi itu presisi. Sebagian kunci di sini, kunci busi itu biasanya ada karetnya ya. Ini kunci busi, ini ada ukurannya, ada 10, ya kan?
Kemudian ini ada 14. Ini ada apa ini? Ada 12. Nah, kita bisa pakai di sini. Untuk penggunaan kunci ring, nah di sini ada dari 8, 10, 14, terus ada 17 ya. Nah, ini 17, 19. Untuk obeng, ini ada obeng yang sedang, kemudian ada obeng yang kecil juga. Nih, jadi ada dua macam mata obeng. Ini biasanya buat kecil, buat body. Ini biasanya buat yang agak besar. Ada juga yang besar juga nih. Ketiga obeng plusnya, ya. Kemudian bisa lihat nih, ada 3 macam obeng plusnya, kecil, sedang, dan besar. Obeng mininya juga sama. Nah, terus ada kunci pas ring. Nih, kunci pas ring ini kita gunain biasanya kalau ngendorin roda ya pakai kunci ringnya, jangan kunci pas. Biar lebih awet dan aman di bautnya. Kalau ngencengin, nanti kalau setelah dikencengin biasanya kita pakai kunci torsi. Kita lihat dulu ukuran torsinya. Nah, di sini. Ini 450, berarti batasnya sini bisa dilihat 500. Kalau yang dia besar, kita pakai ini ngencenginnya. Di terakhir ya, ada setelannya. Nah, agak buram ya.